dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas menggegerkan kita semua di era saat ini di tahun 2024 ada orang yang mengaku bisa berbahasa semut. Bahkan mengerti sekali bagaimana berbahasa di alam barzah atau bahasa Suryani. Tak hanya itu, yang paling mengejutkan Maria dan juga pemirsa, mereka bisa video dengan malaikat maut. Merinding nggak tuh? Itu dia, apakah ini mengada-gada atau justru mungkin sebagian besar ada yang percaya, Andro? Nah, ini yang kemudian harus kita luruskan bersama. Bahkan kalau kita lihat juga saat ini di pesantren Udik di Dampit Malang pun juga sejumlah santrinya juga cukup banyak, Andro. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik, apakah kemudian ini harus dikategorikan sebagai sesat ataupun tidak, karena MUI pun juga turun langsung untuk mengaji hal ini. Apa kemudian respon dari MUI? Kita tanya langsung nanti dengan sejumlah narasumber kami, dan juga sudah hadir sejumlah mahasiswa di sini. Ada mahasiswa dari Paramarinda dan juga Ajaya, Pak ya. Teman-teman mahasiswa pasti mengikuti karena Mama Abuya Gufron Al-Bantani ini kerap FYP viral di media sosial ya teman-teman ya. Dan pemirsa, kami perlu tegaskan, kami sudah berupaya untuk mengundang yang bersangkutan. Tuh kan bahasanya jadi kayak bahasa semut kan lama-lama kan. Ini bahaya. Juga mengerti nih. Kalau selip lidah bahaya nih. Kami sudah berupaya untuk mengundang Mama Gufron, mengundang yang bersangkutan malam hari ini. Tapi kabarnya yang bersangkutan sudah memiliki agenda tersendiri di pondok pesantren. Tapi kami sangat berharap dalam 1 atau 2 jam ke depan Mama Gufron bisa bergabung bersama kami untuk bersuara, alasannya, dalilnya, sumbernya apa, sehingga bisa meyakini bahasa semut dan juga menghubungi malaikat. Agar lebih jelas lagi, kami pun masih menanti bergabungnya Mama Gufron dalam catatan demokrasi. Langsung saja kami perkenalkan satu persatu. Narasumber kami sudah hadir di meja catatan demokrasi, kembali hadir bersama kami. Ada Haikal Hasan Pendakwah. Assalamualaikum, selamat malam. Beh, boleh cek bisa audio, apa, Beh? boleh. Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suara sudah lama nggak dengar suara Babe Haikal. Sudah lama nggak hadir di catatan demokrasi ya. Yang satu ini juga Andro. Ada juga Muhammad Najih Armadroni, pemerhati pesantren. Assalamualaikum, selamat malam Mas Najih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan juga sudah hadir Kiai Haji Sumarno Syafi'i, pengasuh Pondok Pesantren Darus Saadah, selalu hadir sebagai penceramah kita di catatan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya posisi Pak Kiai ini pemirsa di sini. Malam hari ini kita pindahkan duduk Pak Kiai. Jadi tidak usah menunggu lama segmennya, Pak Kiai bisa langsung bersuara malam hari ini. Kami juga menghadirkan Wasekjen Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak Muhammad Ziyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Pak Beni Susetio. Assalamualaikum, selamat malam Pak Beni Susetio. Dan juga ada pakar komunikasi yang juga ini paling sering viral juga, ini Mas Adi Armando. Selamat malam Mas Adi Armando. Malam. Selamat malam Mas Adi. Kami juga menghadirkan via Zoom saat ini pengamat sosial yang akrab disapa dengan Habib Kribo, nama aslinya Zen Assegaf. Assalamualaikum Pak Zen Assegaf. Assalamualaikum Habib Pak Zen. Kribo. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Baik. Oke, selamat malam. Ini lokasi di mana nih Pak Zen Assegaf? Parkir dulu di kantin nih. Nah, harusnya dari kantin ke TCI ini ke studio kami Pak Zen Assegaf ya. Kita tunggu kehadirannya, semoga bisa gabung di studio di Jakarta. Kita langsung ke Pak Kiai Sumarno. Ya. Pak Kiai Sumarno kabarnya juga ikut meneliti secara inisiatif, secara mandiri, tidak bersama-sama dengan MUI dan menyatakan bahwa ada indikasi kesesatan pada Mama Gufron ini. Ada buktinya nggak Pak Kiai Sumarno? Poin-poinnya apa saja? Wah, ada 7 poin setelah saya lihat dari tayangan-tayangan yang ada di dalam YouTube yang viral akhir ini. Ada 7 yang saya lihat, bahkan barangkali saya lebih sedikit, Majelis Ulama lebih banyak. Saya bikin singkat saja, ada 7. Artinya saya nggak berani mengatakan sesat dulu, ini penyelewengan, kelebihan. Pertama, mengaku mengarang 500 kitab dengan bahasa Suryani yang kita tidak tahu siapa pentahsisnya ya. Yang kedua adalah mengaku dirinya bisa tadi berkomunikasi dengan para malaikat. Sedangkan malaikat itu adalah
merupakan ibadun mukramuna la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan malaikat adalah merupakan hamba-hamba Allah yang suci, yang tidak pernah melakukan maksiat macam-macam, dan dia hanya tunduk dengan perintah Allah. Kenapa malaikat diajak komunikasi? Kenapa malaikat bisa disuruh-suruh? Ini kan di luar logika akal nalar. Apa barangkali udah kelebihan pintarnya? Yang ketiga, ada satu lagi yang aneh, seperti tadi ditayangkan dalam TV kita, menjaga gawang neraka luar biasa. Bayangkan, kita bisa pikir berapa panasnya neraka. Hal-hal yang semacam ini fenomena akhir zaman, nggak usah kaget. Ya, lalu bilang kok banyak pengikutnya? Dajjal juga nanti lebih banyak pengikutnya. Jadi kalau dia punya pengikut nggak usah kaget. Ya, Dajjal juga nanti di akhir zaman akan lebih banyak pengikutnya. Kemudian yang keempat, mengaku keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah ini lebih hebat lagi. Begitu diteliti, dicek, ternyata cangkokan. Dan yang kelima, yang lebih mengerikan dahsyatnya, sebagaimana sabda baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya mutta'amidan falyattabawa maq'adahu minan nar." Menyampaikan satu hadis, dan saya belum pernah ketemu ada satu kitab matan hadis yang memakai bahasa Suryani. Semua matan-matan hadis menggunakan bahasa yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gak jauh bahasanya, makoli atau makroni, saya nggak ngerti. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, sebagaimana kita sudah maklumi, memiliki satu kelebihan yang luar biasa, bisa berbicara dengan roh orang yang sudah meninggal dunia, berkomunikasi. Dan itu hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebagai mukjizat. Berarti sudah, kalau orang sudah seperti ini, sudah menyamakan dirinya sebagai nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul pun ketika berbicara mengetahui orang di dalam kubur, kondisinya untuk menjawab tantangan sosial sebagai pesan moral. Sebagai pesan moral. Kalau ini, sebagaimana saya lihat ada satu gambar tayangan YouTube berziarah ke makam Sunan Ampel, lalu dia berbicara dengan bahasa makolinya. Lalu bercerita, oh sudah, nanti untung saya bisa ketemu dalam kondisi baik-baik saja, dan nanti dia akan pergi akan saat. Saya bilang, kulir roh min amri robi. Allah nyatakan dalam Al-Quran, yas'alunaka anir roh. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul tentang masalah ruh, dijawab oleh Allah, roh itu adalah urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Manusia hanya diberikan ilmu oleh Allah cuma sedikit, sebatas dengan apa yang ada kita lihat. Jadi kalau ini udah liwat batas langit mana dia sudah liwati. Mudah-mudahan bisa kembali ke alam dunia. Indikasi penyelewengan yang Pak Kiai utarakan ini sumbernya apakah Pak Kiai mengumpulkan video, cuplikan di media sosial, atau sudah interaksi langsung dengan yang bersangkutan? Alhamdulillah saya belum, mudah-mudahan nggak dipertemukan. Saya ngeri bertemu dengan orang yang semacam ini. Kenapa? Sesuatu yang ada di luar nalar logika kita, tentu ada sesuatu di balik itu. Lebih baik saya nggak ketemu. Untung aja ada video yang viral. Saya tabayun ketemu langsung Pak Kiai. Saya kira nggak perlu tabayun lagi. Dia sudah mentabayunkan dirinya. Kalau kita bertabayun, bertemu langsung, dengan viralnya dia sudah mentabayunkan, mempublikasikan dirinya. Bukan sekedar cuplikan, langsung ada videonya. Kalau barangkali di TikTok anak cuplikan, tapi kalau video kan ada durasi sekian panjang, sekian menit, ada yang 1 jam, ada yang 8, ada yang 36 menit, 46 menit. Apa kurang yakin dengan pembicaraannya? Kan gak mungkin disampaikan kalau tanpa ada tujuan tertentu. Nah, lalu yang terakhir, tentunya yang paling amat mengagetkan lagi, bisa bahasa Suryani. Bahasa Suryani ini adalah bahasa kuno yang sudah ditinggalkan, dan paling sekarang dipakai di daerah untuk orang-orang Kristen optik, Kristen Ortodok yang ada di daerah Syria, dan juga pinggiran Palestina, dan juga pinggiran dari daerah Mesir. Dan itu hanya dipakai untuk bahasa ritual. Dan setelah diamat, saya tanya dengan ahli bahasa, orang-orang yang pakar bahasa, apakah betul bahasa Suryani yang disampaikan seperti begini? Ternyata banyak cangkokannya.
Memang kalau kita berbicara bahasa Suryani yang disampaikan oleh beliau panjang ceritanya karena berkaitan dengan ilmu hikmah yang digunakan dalam kitab Syamsul Arifin. Jadi ya wajarlah kalau saya bilang kalau dia semacam ini halunya terlalu tinggi, barangkali terbawa dengan ilmu-ilmu hikmahnya yang menggunakan bahasa Suryani. Lalu bagaimana? Alhamdulillah di samping saya ada Wasekjen Majelis Ulama Indonesia. Tentu nantilah Majelis Ulama yang akan memberikan ketetapan dan keputusannya. Hal yang macam ini nggak bisa kita secara individual menyatakan A, B, C, D menjas. Ada lembaga kita yang formal. Kita serahkan lebih cepat lebih baik. Jangan sampai nanti masyarakat tergiring opini, terjadi pertengkaran di antara kita, kan nggak bagus. Apalagi urusan internal agama. Terlebih kita harusnya dalam kondisi semacam ini menjaga kondusivitas masyarakat buat menyongsong hari esok ke depan. Pak Kiai, tapi mungkin kemudian juga menjadi pertanyaan banyak orang begitu ya, publik juga, bahwa muncul juga video yang memperlihatkan bahwa Mama Gufron bisa mengubah air biasa menjadi air Zam-Zam. Ini dimungkinkan tidak atau seperti apa, Pak Kiai? Ini kerjaan preman, Bang. Itu kerjaan preman. Preman begitu udah biasa, Pak. Jam-jam orang jual-jual air jam-jam banyak, nggak tahu dalamnya apa. Air sumur, air aqua ditaruh. Mama Gufron kurang canggih. Orang air preman untuk orang-orang yang jual air jam-jam, kadang-kadang air biasa dikasih label lagi. Ya. Makanya ini kerjaan preman yang begini. Ya. Kalau itu nggak aneh lah, itu kerjaan tukang tipu lah saya bilang begitu. Kalau air jam-jam kan yang asli yang dibawa dari Mekah. Ilmu semacam itu nggak ada ya? Ilmu semacam itu nggak ada tipu-tipuan. Ya. Boleh Pak Kiai kita hal yang demikian deh. Kita coba minta tanggapan dari Zen Asegaf, Habib Kribo melihat kalau versinya Pak Kiai diksinya saya pinjam tadi halu. Ini sudah indikasinya penyelewengan, Habib Kribo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana Habib? Ya, silakan Habib. salam hormat itu buat pembicara di depan. Tokoh-tokoh saya itu ada Gus Naji, ada Haikal Hasan, ada Ustadz Romo, Ustadz Ade, dan Kiai semuanya. Begini, dalam mensikapi Mama Gufron ini saya pikir ini lucon aja lah, nggak usah dianggap serius lah di negeri ini. Banyak orang-orang begini nongol, dan apalagi sekarang kita sering melihat ada ceramah-ceramah yang berbau tahayul. Saya pikir yang gitu-gitu apa? Ya abaikan aja lah. Terkadang yang membesarkan Mama Gufron itu apa? Ya karena diangkat masalah ini ke atas. Dan kalau orang yang meminat kepada Mama Gufron itu pasti orang-orang yang lemah akalnya. Mustahil orang kalau akalnya sehat menerima pandangan Mama Gufron tadi itu. Dan saya pikir untuk itu nggak perlu kita terlalu capek membicarakan Mama Gufron ini, dan nggak perlu sampai terlibat MUI harus ngeluarin fatwa. Ini negeri ini apa? Kok dikit-dikit ada masalah fatwa. Biarin aja lah. Makin itu seperti Mama Gufron itu saya pikir apa? Ke laut. Makanya kita perlu membimbing bangsa Indonesia ini apa? Beragama dengan akal. Gak perlulah ada stigma-stigma saling tuduh-menuduh atau menghina atau dengan simbol-simbol penista agama. Tanggapin aja dengan narasi. Narasi ditangkapin dengan narasi. Gak perlulah dihadapkan harus hukum semua. Loh, kesalahan pikir kok dihadapkan hukum fisik. Ini kan jungkir balik. Gak ada tuh di zaman Nabi begitu. Jadi penista agama tuh gak ada yang sampai ke situ lah. Pemikiran harus disidang ini. Apalagi seorang Mama Gufron. Ini siapa? Nongol-nongol udah kayak si buah dari buah hantu apa? Negeri ini banyak kiai besar. Ada Gusmus, ada Gus Baha, banyak kiai. Kok kita gampang amat nih agama bersandar kepada Mama Gufron? Orang yang nggak jelas. Dalam segala bicara aja, saya aja, aduh, apa yang bisa diambil hikmah dari orang ini? Apa sih? Kok cuma hanya air Zam-Zam, ngomong ketemu Nabi, itu semuanya bohong itu. Dusta. Emang di negeri ini sesuatu yang dusta, yang mistik-mistik tuh ngaku. Mau saya itu dari dulu paling muak kalau ada seorang penceramah itu berbau tahayul. Tapi di balik itu semua saya pikir apa? Jangan negeri ini dicapekin dengan urusan agama terus. Gak perlu ada fatwa MUI. Biarin aja begini, diemin aja sebentar hilang loh. Didik bangsa ini apa? Dengan berakal. Tapi mengapa kemudian fatwa MUI? Tapi mengapa kemudian fatwa MUI tidak, menurut Anda tidak begitu penting? Bukankah kemudian MUI juga memiliki salah satu tujuan, yaitu memelihara akidah umat agar lebih lurus lagi, mana yang jelas begitu, Habib? Ini orang nggak berakal, kenapa harus MUI turun tangan?
Mama Gufron ini, kalau saya sebagai orang beragama, ini dia bertindak nggak pakai akal. Salah kalau MUI menanggapi, justru membesarkan Mama Gufron ini. Diemin aja, ini nggak penting. Dan orang begini ini di setiap zaman ada. Lah, saya kepengin MUI itu apa? Bertindak, berpikir yang besar. Kenapa? Contoh kemarin misalkan mau ada Zakir Naik, itu mau datang, itu kan bisa membuat gaduh negeri ini. MUI berfatwa, bukan urusan-urusan yang ecek-ecek begini. Sayanglah, kebesaran MUI masa merespon Mama Gufron. Siapa Mama Gufron ini? Tapi Gak seperti ini, jelas riwayatnya. Habib Kribo, kalau memang riwayat tidak jelas, diabaikan saja, itu informasinya muncul dengan sendirinya. Videonya muncul dan akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat. Bahkan ramai dilihat yang kita khawatir kali ini jadi post-truth, kebohongan yang berulang dan akhirnya dipercaya oleh publik, sehingga MUI turun tangan mungkin. Sesaat lagi ditanggapi, Habib Kribo dan juga Majelis Ulama Indonesia. Hanya di Carta Demokrasi, pemirsa. Ya, sebelum kita ke Pak Zia terlebih dahulu, kita langsung ke Babe Haikal. Tadi pada saat menonton cuplikan yang kami tayangkan di awal, wajahnya sudah agak berubah. Kenapa, Babe? Lucu aja gitu. Ya, terima kasih. Pertama ya lucu, dan ini menjadi viral karena lucu. Cuman masalahnya Bagaimana itu serius untuk kemudian disampaikan loh pada saat itu? Iya, Yang tapi sebuah forum dengan dilihat banyak santri. Iya, jadi gini. Apa yang disampaikan sebelumnya oleh Habib Kribo, kenapa ini diangkat, ya, kenapa ini ditampilkan sehingga dia menjadi besar, memang harus ditanggapi supaya umat cerdas. Sebab ini sudah terlanjur viral. Kalau nggak viral, nggak perlu ditanggapi. Dan kehadiran MUI sangat penting untuk meluruskan ini. Cuman yang saya mau garis bawahi, pemirsa, begini. Video ini sudah terjadi 3 atau 4 tahun yang lalu. Dipotong, disambung, ada orang yang melakukan itu, ada orang yang memviralkannya. Dan kalau kita lihat akun-akun TikTok yang memviralkannya dari akun yang berbeda-beda. Sehingga kesimpulan saya ada yang bermain di dalam kasus ini untuk memviralkan. Mau ngapain? Mari kita lihat tujuannya. Ketika akan terjadi peristiwa politik tertentu, dulu muncul Lia Eden. Nggak lama setelah itu ada peristiwa politik tertentu, muncul Musadek. Nggak lama akan ada peristiwa politik tertentu, muncul Al Zaitun. Nggak lama peristiwa politik yang akan datang, yaitu pelantikan presiden terpilih Bapak Prabowo, muncul lagi yang kayak begini terus. Sebentar, maksud Anda artinya ini memang sengaja didesain untuk pengalihan isu? Siapa tahu bisa ada yang mengail di tempat kerusuhan atau di kekeruhan ini. Harus ada data dong. Ya, kan kita lihat, kan barusan saya cerita datanya di belakang udah ada. Dan ini kan prediksi ke depan. Selalu saja ada fenomena-fenomena seperti ini. Kalau saya melihatnya, ada someone yang bermain. Kalau enggak ini enggak viral, percaya deh. Mari kita keluarkan akun-akun yang ikut memviralkan. Ayo kita bedah ya. Jadi kesimpulan saya, ini memang harus segera diambil tindakan. Dan kalau saya perhatikan dari konstruksi hukum, ini orang pintar juga. Susah dijerat. Kenapa? Karena dia mengalami pengalaman pribadi, akan terbentur kita dengan kebebasan berpendapat. Selama yang saya lihat, dia belum ada mencela Al-Quran. Kan salah satu kriteria sesat kan seperti itu. Belum ada mencela Nabi Muhammad. Dan dua ini yang paling vital, yang langsung mendapat 10 kriteria yang diungkapkan oleh kriteria MUI. Jadi kalau balik lagi, kalau saya bilang sih, kuatkan pendidikan anak kita. Agar orang-orang yang seperti ini tidak punya tempat begitu loh. Akan lewat tuh TikTok. Tapi kan Babe mengatakan ada orang ketiga yang sengaja dalam tanda kutip operasi intelijen untuk membuat keriuhan di tengah ketenangan pasca Pilpres, Be. Udah riuh ini di sosial media. Karena dia mendominasi TikTok, mendominasi Facebook, Twitter, Instagram ya. Dia mendominasi. Selalu lewat dalam TikTok. Yang mau ditutup isu apa, Be, sebenarnya, Be? Ada isu apa, ada polemik apa yang terjadi sehingga munculin Mama Gufron supaya yang lainnya tenggelam? Banyak dong. Masa kita nggak mau terkait diluaskan dengan politik. Juga kita seperti Habib Kribo bilang tadi, nggak usah dimasukkan ke dalam ranah agama. Ini ranah lelucon. Kita harus serahkan kepada MUI. MUI segera putuskan ini orang seperti apa statusnya sehingga anak-anak kita nggak terjerat, gitu loh. Dan sekaligus kita nih menghimbau gitu loh, menghimbau kepada para orang tua. Kalau masukin pesantren anak yang bener dong. Jangan cuma gratisan dong.
Anaknya mau jadi apa? Mau ahli fikih, ada Gus Baha. Mau orang yang adem lembut, ada pesantrennya AA Gim gitu kan. Mau apa lagi? Lengkap kita, mau yang menerapkan sunnah secara saklak begitu kan, ada Ustadz Khalid Basalamah, yang ada siapa lagi gitu. Banyak guru-guru, ada mau ahli Quran, ada Ustadz Adi Hidayat, mau ngapain juga Mama Gufron gitu loh. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, dan terima kasih catatan demokrasi yang tadinya saya bilang ngapain ngangkat dia, ternyata setelah saya pelajari ini udah viral dan orang akhirnya ngikut-ngikutan. Di Indonesia apa sih yang jualan yang nggak laku? Lihat perempuan tidur sama malaikat Jibril, ada pengikutnya, iya kan? Ada pengikutnya gitu. Lihat Nabi baru dengan membawa ajaran baru, ada pengikutnya. Abis ini yang viral apa? Aliran apa? Seks bebas yang sudah boleh, sudah mulai viral. Abis ini akan tertutup dengan itu. Dan lihat prediksi saya, selalu ada setiap bulan sampai dengan pelantikan. Selalu ada setiap bulan. Abis ini seks bebas, sebuah yang ada contohnya lagi dalam TikTok. Tapi proyeksi Babe Haikal bisa tahu persis ini. Nah, Belum menjadi udah bisa tahu persis nih, Be. Kayaknya ada bisikan orang dalam nih Babe. Gak suka nggak begitu ya. Artinya gini, saya kan pengamati. Saya mengamati terus ini nggak bener nih kayak begini nih. Ya, ini kita lagi rame memberantas judi online. Itu hilang tuh dengan dia gitu. Kita lagi rame memberantas korupsi yang udah mulai masuk ke dalam jajaran, yang udah masuk. Hilang tuh begitu aja. Banyak kasus-kasus yang tertutupi oleh kasus ini. Termasuk salah satunya ini. Artinya Termasuk nih Mas Ade harus komentar. Betul tidak sih bahwa kasus ini ternyata memang sengaja diangkat by design? Kalau Anda melihat secara komunikasi seperti apa? Ya, mungkin Babe Haikal punya informasi lain yang saya nggak tahu. Jadi kalau dibilang bahwa mungkin ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menggiring opini publik, ya mungkin saja kan. Dalam hidup ini ya banyak sekali orang-orang yang melakukan itu. Tapi kan saya nggak mungkin berspekulasi semacam itu. Saya menganggap ini adalah sebuah fenomena yang ya betapapun barangkali sebagian orang menganggap sebagai remeh ya. Saya merasa ini adalah sesuatu yang penting dibicarakan. Ya, saya barangkali gini, saya harus memulai dengan pernyataan bahwa saya itu percaya sekali pada demokrasi. Dan dalam demokrasi itu ada yang namanya kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi. Betapapun saya mungkin tidak setuju, dan saya tentu saja tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mama Gufron ini, tapi saya merasa adalah hak dia sepenuhnya untuk mengutarakan pandangan-pandangannya. Dalam konteks kebebasan berbicara berekspresi. tadi ya. Sehingga tadi dikatakan, tadi Ustadz Haikal juga mengatakan kan, yang diperlukan adalah narasi tandingannya. Ya, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia misalnya atau pesantren adalah lembaga-lembaga yang punya otoritas yang sangat kuat untuk bisa menjelaskan, misalnya contoh kayak tadi ya, kalau memang dikatakan bahwa dia menulis 50 buku dalam 500 buku, apakah itu masuk akal? Ada nggak buktinya? Ada nggak contohnya? Ya, apa isinya dan seterusnya? Itu kan bisa di challenge, dipertanyakan. Dengan kata lain, kita bukan cuma bilang bahwa ini nggak masuk akal, tapi kita dengan hati-hati juga, dengan seksama juga berusaha menunjukkan di mana letak kesalahan mereka, orang-orang semacam ini. Karena orang-orang semacam ini memang ada di mana-mana di seluruh dunia. Sebentar ya, di mana-mana. Dan dia bicara tentang hal-hal yang barangkali memang kalau dalam konteks kebebasan berekspresi tadi menjadi mungkin dilontarkan dan sulit sekali untuk membantahnya. Kalau soal 500 buku jelas, kita tinggal cek mana buku 500 itu. Tapi kalau misalnya begini, dia mengatakan bahwa saya bicara dengan malaikat. Pembuktian bahwa dia tidak berbicara dengan malaikat itu juga sama sulitnya. Bagaimana saya mengatakan bahwa taruhlah misalnya Babe Haikal bilang tadi malam saya dalam mimpi saya ketemu dengan siapa? Jibril misalnya begitu ya. Kan saya nggak bisa bantah dia. Dia bisa mengatakan bahwa dia yakin sekali bahwa dia bertemu Jibril dan Jibril mengatakan sesuatu kepada dia. Perintah untuk saya nggak tahu apa ya. Nah itu kan adalah sesuatu yang dari kecil juga kita diajarkan. Bahwa dunia supranatural semacam itu adalah sesuatu yang memang ada di dunia ini. Bahkan saya sebagai muslim akan mengatakan ada begitu banyak ayat yang bicara tentang jin gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat sangat natural di dalam kehidupan orang-orang beragama. Kita memang diajarkan tentang misalnya bicara sama semut. Kan ada Nabi Sulaiman ya.
Nabi Sulaiman kan bisa ngomong sama semut, ngomong dengan ruh, dengan apa? Dengan malaikat Nabi Haidir ya. Saya tanggapi. Ya. Ada agama ini ada koridor, ada pakem, ada batasan. Ya. Seperti orang tadi berbicara dengan malaikat. Allah nyatakan dalam Al-Quran, ibadun mukramuna la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya kalau nggak Allah perintahkan, nggak ada. Yang Allah perintahkan malaikat Jibril berbicara kepada Nabi. Ya. Kalau orang sudah mau berbicara, katakan berbicara dengan Jibril, berarti dia harus setara dengan Nabi dong. Ya, saya mau boleh tanggapi? Boleh silakan. Ya, itu adalah salah satu interpretasi dari Bapak ya. Dan saya hormati, dan saya juga tidak percaya bahwa si Ustadz Muhammad Gufron Gufron bicara sama malaikat. Ya, artinya begini. Tapi saya mau bilang bahwa kami dari kecil umat Islam juga udah belajar tentang kemampuan kemampuan manusia-manusia istimewa yang kita sebut sebagai nabi untuk bicara sama orang mati, bisa menghidupkan Yesus Nabi Isa kita kan bisa menghidupkan orang mati. Interaksi dengan alam gaib maksudnya. Ya, jadi kan itu adalah kekuatan supernatural. Yang ingin saya katakan, kita sudah terbiasa dengan cerita tentang betapa dunia supernatural adalah sesuatu yang sebetulnya hidup berdampingan dengan kita. Nah, tiba-tiba muncullah si Gufron ini, si Mama Gufron ini, dan dia bilang bahwa dia bisa ngomong sama semut ya. Betul. Ya, Dia bisa ngomong sama malaikat, apa yang dia bilang? Malaikat dengan cacing. Ya, saya boleh bilang, saya akan mengatakan it doesn't make sense, tidak masuk akal. Tapi kalau dia betul-betul percaya bahwa itu bisa terjadi, itu hak dia juga. Dan kalau ada orang-orang dan khawatirnya ada yang kemudian meyakini hal itu. Dalam hal ini menjadi penting bagi kita untuk membiasakan diri untuk berdiskusi. Saya senang kalau misalnya kemudian ada ulama-ulama dari MUI yang memberikan narasi untuk men-challenge kelemahan-kelemahan yang dirasakan disampaikan oleh Mama Gufron. Tapi menurut saya memang kita nggak usah terbiasa dengan mengatakan karena dia, misalnya gini Pak ya, saya minta maaf, kata sesat itu barangkali menurut saya berlebihan. Ya, karena dia membawa konotasi tertentu mengenai orang yang mengutarakannya, bahwa orang itu tersesat kan, bahwa orang itu akan menyesatkan. Tapi kalau kita bisa mengatakan bahwa itu nggak masuk akal atau itu tidak sesuai, iya boleh. Itu istilah yang barangkali kita harus cari ya. Tapi memang harus ada yang men-challenge. Sebagaimana juga misalnya kemarin kan menarik tuh ada diskusi tentang Habib itu. Apakah Habib itu bersih dari dosa? Apakah Habib itu adalah keturunan Nabi? Silsilah Habib. Itu menurut saya menarik karena sekian lama kita seperti ya udahlah, bapak-bapak kan juga tidak men-challenge kan. Tapi kemarin begitu Roma Irama bilang ya nggak masuk akal itu gitu ya. Baik. Tiba-tiba iya ya nggak masuk. Sepertinya Mbak Haikal ingin komentar soal Mama Gufron sebelum. Gini. Apa yang Bang Ade Armando katakan, kalau saya ambil kesimpulan satu adalah mencari tandingan atau narasi yang melawan dia supaya masyarakat teredukasi. Saya ambil contoh begini. Ini ada orang memproduksi bir ya di kampung yang semuanya kampung santri. Cara kita bukan memproduksi air minum karena pengikut bir ini masih banyak. Cara kita itu bukan membuat narasi ini air minum putih yang lebih sehat, bukan itu. Stop produksi bir ini. Nah, orang-orang seperti Gufron mesti di stop Bang. Kecuali kalau umpamanya ini narasinya ini narasi mau sholat pakai kunut atau tidak, ini fikih yang berbicara. Ini udah jelas, ini di luar daripada Quran, di luar daripada hadis. Stop, hentikan. Ustadz, kalau soal bir, yang paling yang harus kita lakukan adalah mengatakan. Itu contoh. Analogi. Saya ingin mengatakan bahwa begitu ada orang memproduksi bir, yang harus dikatakan adalah beri catatan bahwa itu adalah minuman yang mengandung muatan haram. Makanya ada sertifikasi halal kan? Enggak, itu contoh. Enggak, saya mau bilang bahwa itu caranya adalah nggak harus selalu dengan membakar pabrik gitu loh. Kan bisa dikatakan bahwa oke, kalau ada sesuatu yang salah, pendapat yang salah, dilawan pendapat yang salah itu. Kalau saya mau gini, dengan negara harus ambil bagian membuat instrumen undang-undang ya, yang kalau dilakukan seperti Malaysia, seperti Brunei, seperti Singapura, kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 poin-poin seperti ini masuk ke dalam kategori menghina agama, diadili, ditahan, gitu loh maksud saya.
Ya, Anda sepakat Mas Ade? Acara ini, endingnya harus seperti itu. Acara ini, acara catatan demokrasi ini, kita mengusulkan, memberi masukan kepada pemerintah. Ini berbahaya sebab apa? Anak-anak kita dengerin, anak-anak kita, wah ini asik, ini ikut, ini ikut, ini ikut. Dulu Children of God itu pengikutnya tuh banyak dan akhirnya pemerintah ambil tindakan, pengikutnya diajarin, yang bawa ditangkap. Nah, pemerintah harus lakukan itu. Tapi harus buat Babe Haikal, Babe Haikal, Mas Ade Armando, kalau urusan spiritual itu kan antara individu dengan yang maha kuasa, termasuk juga dengan alam gaib tadi. Ya, Sesaat tapi lagi kalau dilengkapi. Kita harus jeda dulu Bapak. Hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Kita langsung ke Mas Ade Armando, artinya apakah tidak perlu distempel ini penyelewengan, ini kesesatan, atau bagaimana Mas Ade untuk Mama Gufron Saya ini? lebih percaya dengan dialog, dengan diskusi, ya. Betapapun diskusinya mungkin akan terasa keras gitu ya, tajam, persaingan pendapatnya menjadi sangat serius gitu ya. Tapi pendapat-pendapat semacam ini harus dijawab, harus ditunjukkan kenapa dia kita anggap sebagai pendapat-pendapat yang barangkali berbeda dengan kebanyakan pendapat kita dan di mana letak kelemahannya. Jadi orang-orang seperti Mama Gufron ini itu kan ada banyak seperti Anda katakan dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Orang-orang semacam ini justru memanfaatkan sikap-sikap penguasa tanda petik yang cenderung untuk mengatakan bahwa stop percakapan itu, ya. Sehingga percakapan itu berlangsungnya di bawah tanah, ya. Tapi di bawah tanah dia terus mengalir, dia terus bergulir tanpa bisa dikontrol oleh kita semua. Kita tidak mendengarnya di ruang publik, tapi padahal itu dibicarakan di bawah. Saya sendiri baru tadi dikatakan berapa pengikutnya si Mama Gufron? Punya 8 lembaga tadi. Bayangkan, dia punya 8 lembaga loh. Itu artinya ya taruhlah satu lembaga ada 50 orang, ada 100 orang. Itu kan kita udah bicara tentang angka ratusan orang, mungkin ribuan orang. Nah itu nggak kita ketahui, tidak kita sadari karena semua berlangsung secara ya rahasia, diam-diam ya. Walaupun sebetulnya ternyata dia udah punya video-videonya ya. Jadi saya lebih suka, sebetulnya lebih percaya pada yuk kita biasakan untuk ketika kita berbeda pendapat, kita bicara di sini nih, di Catatan Demokrasi. Jadi suatu kali nanti ada tadi kan Anda bilang mau mengundang si Mama Gufron ke sini ya. Mama Gufron ada di sini, Pak Haikalnya juga ada di sini. Tapi jangan berantem ya. Tapi ditunjukkan di mana argumennya, lepahnya di mana. Jadi menurut saya percaya sekali pada kebebasan. Kebebasan berpikir, kebebasan berbicara. Bukan saya ingin mengatakan biarkan orang bebas bicara sebebas-bebasnya. Tapi pendapat-pendapat orang harus dihargai. Pemerintah harus hadir tidak tapi? Hadir untuk menjaga jangan sampai ini tiba pada tahap yang misalnya merusak, membahayakan. Ya. Pemerintah gini. Pemerintah harus hadir untuk menyiapkan instrumen kalau ini membahayakan kepada umat mesti diambil tindakan. Itu kan service lips dari Bang Ade Armando yang katakan saya bukan membatasi kebebasan, tapi ini saya kebebasan. Artinya nggak boleh didiemin Bang Ade Armando. Itu ada di dalam KUHP misalnya ada pasal-pasal yang mengatakan seandainya seseorang menyebarkan pendapat yang sampai mengancam kemaslahatan gitu ya, itu bisa kemudian pemerintah turun tangan. Tapi jangan sampai baru muncul nih langsung pemerintah negara. Kalau Majelis Ulama Indonesia punya hak dong, dia punya otoritas. Iya, tapi Majelis Ulama hanya bisa mengatakan ini sesat atau tidak sesat, nggak bisa mengambil tindakan apapun. Iya, makanya dalam hal instrumen ini kita belum siap. Acara ini digelar supaya kita memberikan usulan kepada pemerintah bahwa pemerintah wajib menjaga kecerdasan umatnya. Ya, gitu kalau itu saya setuju ya. Gitu. Yang saya nggak setuju kalau Anda mengatakan negara harus turun tangan untuk men-stop. Itu yang saya nggak setuju. Gini dulu Mas Ade. Majelis Ulama Tapi seperti Indonesia Pak Kiai punya tugas himayatul ummah wa hifdzuddin. Menjaga kesetaraan umat, himayatul ummah, menjaga kesenjangannya umat, menjaga kesetaraan umat, kedamaian, ketenteraman umat, itu Majelis Ulama. Lah kalau pendapat-pendapat begini dibiarkan muncul lahir terus menerus, apa nggak membuat keresahan? Yang kedua, karena ini demand agama ya. Ini demand agama. Hifdzuddin, menjaga kesucian agama. Walaupun kita nggak mengatakan akan nanti ada keputusan Majelis Ulama, apakah ini termasuk penoda agama atau tidak? Kalau individu saya nggak setuju. Biarlah ada lembaga otoritas yang harus menyampaikan. Ya, Pak Kiai, ya. Sebelum Pak Ziad silakan. Iya.
Jadi kalau di Majelis Ulama itu kan punya dua fungsi utama tugasnya. Yang pertama adalah khodimul ummah sama sodikul hukuma, yaitu untuk melayani masyarakat sebagai pelayan umat dan juga sebagai mitra strategis pemerintah. Lah, ketika pada wilayah khodimul ummah ini ada tugas lagi, yaitu himayatul ummah anil aqidah al fasidah, yaitu bagaimana tugasnya adalah memelihara akidah umat dari kerusakannya. Salah satu kerusakannya adalah ketika ada pikiran-pikiran yang menyimpang. Apa ukurannya menyimpang? Standar utamanya, karena ini ajaran Islam, adalah Al-Quran dan Sunnah dan pendapat-pendapat para ulama. Inilah yang menjadi rujukannya. Lah, apakah ini sudah diputuskan? Belum. Majelis Ulama Indonesia sedang melakukan pengkajian dan penelitian. Karena ini wilayahnya lokal kecil di Malang, maka ini menjadi kewenangannya Majelis Ulama Kabupaten Malang, Majelis Ulama Indonesia Pusat dan MUI Provinsi itu memandu, membimbing untuk sesuai dengan prosedur dalam konteks ini. Karena itulah yang dilakukan adalah mendatangi pesantren ini, kelanjutannya itu adalah dalam rangka untuk tabayun. Dari meskipun tadi Pak Kiai Maruf tadi menyampaikan nggak perlu tabayun, sudah ada, tapi sebagai bagian fatabayun maka kita perlu lakukan tabayun. Lah, Majelis Ulama Indonesia ketika Rakernas 2007 telah memutuskan ada 10 kriteria aliran itu dinyatakan sesat. Salah satunya kalau kita lihat dalam konteks ini kan jelas sekali. Misalkan menganalogkan bahwa Nabi Ibrahim itu bisa berkomunikasi dengan Allah, Nabi Musa sebagai kalam Allah berkomunikasi, itu Nabi dan Rasul yang Allah berikan mukjizat, maka ini tidak bisa. Yang kedua, ketika para aulia Allah itu adalah karomah. Lah, ini apa ini gitu loh. Maka kita tidak bisa dengan munculnya pemahaman-pemahaman ini kemudian standar ukurannya. Kalau tadi Bang Adi tadi menyatakan apa alat ukurnya untuk menyatakan ini sesat tidak sesat. Misalkan kalau melakukan kajian, sekali lagi ini masih dalam proses, belum menjadi keputusan. Standarnya yang pertama adalah dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan pandangan para ulama. Yang kedua adalah akal, bagaimana nalar sihat kita ketika kita melihat fenomena semacam ini. Ternyata ini kan bagaimana mungkin orang bisa berbicara dengan semut, hewan, kemudian analognya atau kiasnya dalam Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman ditegaskan dalam surat An-Naml, enggak ada lagi yang bisa, karena itu hanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah dan Rasulullah Sulaiman alaihissalam. Jadi ketika ada orang menyampaikan itu maka tertolak. Yang kedua, bisa berbicara komunikasi dengan malaikat. Yang paling ngeri itu di dalam video itu kan bisa berkomunikasi dengan malaikat Munkar Nakir. Yang lebih ngeri lagi Bang Haikal dan Madi, bisa berkomunikasi dengan malaikat Israel yang Israfil petrompet. Itu bisa dibayangkan kan itu kan, sangkakala itu. Lah, ini bertentangan dengan teori dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah, pandangan para ulama. Karena apa? Enggak ada lagi, malaikat itu tidak punya inisiatif kalau tidak ada perintah dari Allah. Jadi manusia tidak bisa berkomunikasi. Nabi Muhammad saja itu malaikat Jibril yang mendatangi, yang menawari atas perintah Allah, bukan kemudian dibalik manusia. Apalagi pada tingkatan kita sebagai manusia biasa. Pak Ziyad, kalau tadi sudah bahkan disampaikan begitu tegas beberapa perbandingan antara analogi yang disampaikan oleh Mama Gufron dan juga beberapa kriteria yang dimiliki MUI, kenapa hingga saat ini masih dalam tahap kajian saja, belum diputuskan? Bukan. MUI Kabupaten Malang sudah punya catatannya, ada 10 poin terdalam konteks ini. Tapi karena belum terkonfirmasi dengan pemilik ucapan dalam konteks ini, maka inilah bagian dari prosedur tahapan di kami. Belum bertemu artinya dengan Mama Gufron? Baru bertemu dengan muridnya saja, para santri yang ada di sana, tapi belum dengan pemilik Sohibul Kalam ini, belum ada, Sohibul videonya ini belum ada. Alasannya apa waktu itu pada saat itu? Kita nggak tahu apa alasan beliau sehingga bisa ketemu, karena itulah menjadi penting. Dan sekali lagi Bang Ade, Majelis Ulama ini bukan kemudian serta-merta sesat kemudian selesai, enggak. Tugasnya adalah ketika melakukan penelitian, dinaikkan di bawah, ini ada potensi, dirapatkan oleh Komisi Fatwa. Kalau nanti Komisi Fatwa dibawa ke Rapim, menyatakan ini ada penyimpangan, kemudian diklaim tadi itu, maka barulah kemudian Komisi Dakwah, Komisi Pendidikan bertugas apa? Mendakwai, mengedukasi, membangun rasionalitas mereka supaya dibimbing. Karena itulah penting menjadi pesantren-pesantren kita itu, kan kita jelas itu bagaimana sanad keilmuannya, apa kitab yang diajarkan. Kan dalam teori pesantren kan ada 5 poin apa tipologi pesantren. Kebetulan saya riset dalam bidang itu. Jadi ketika salah satunya apa? Ada kiainya, ada santrinya, ada asramanya, masjidnya. Dan yang paling penting adalah ada kitab kuning. Nanti ketika kitab kuning itu muktabar apa tidak, ini adalah bagian dalam konteks untuk melihat rujukan dari keilmuan, sehingga ini majalul ikhtilaf, wilayah ikhtilaf
atau majalul inkhiraf, wilayah penyimpangan. Ketika majal ikhtilaf yang ada adalah toleransi. Pak Kiai, Tapi ketika apakah ini inkhiraf berlaku untuk personal Mama Gufron saja atau juga berisiko? Lembaganya. Santrinya juga kena, lembaganya juga bisa enggak, kena. jadi ini kan enggak, karena itulah ketika Majelis Ulama datang ke sana, itu kan bagian dari himayatul ummah, melindungi anak-anak yang masih suci, yang masih bersih ini loh. Tidak sedikit Jangan loh. sampai otaknya teracuni sehingga kelak dia tumbuh berkembang memiliki akidah al-fasidah, akidah yang rusak. Inilah tugas ulama. Jadi kalau apa tugas ulama? Ya karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Rujukannya dari mana? Quran dan sunnah, pandangan para ulama. Maka kemudian orang dibimbing. Tapi kalau kata Pak Zen tadi, abaikan saja, kalau diladenin dia makin ke atas, makin masif, makin viral. Tapi begini juga Pak Zen Akhiribu ini, kalau misalkan dibiarkan saja, justru nanti akan menjadi opini publik bahwa ini betul. Karena tidak ada yang meluruskan. Karena itulah kita hadir di sini adalah bagian kecintaan kita dari NKRI supaya warga bangsa ini yang muslim terbimbing dengan kemuslimannya, agama lain terbimbing menurut keyakinannya. Inilah bagian supaya apa? Muncul sikap adanya tumbuh kedewasaan dalam mami. Ini kalau dibiarkan 20 tahun ke depan ini berbahaya. Karena itulah masjid dini, maka ini kemudian diperlukanlah. Majelis Ulama ini berfungsi untuk membina sebagai irsyadiannya. Jadi tidak kemudian memvonis selesai, enggak. Kita punya kewajiban moral dan sekaligus kewajiban spiritual kepada saudara-saudara. Pak Zen, komentar sedikit Pak Zen, sebelum ke Romo. ya. Silakan ditanggapi, tidak bisa dibiarkan, harus hadir pula fatwa MUI di tengah kasus ini. Silakan. Ya, terima kasih. Begini, saya ingin menjelaskan dulu, ada hal-hal yang orang lain tuh boleh ikut campur dan ada yang nggak boleh ikut campur dalam keimanan. Allah memberikan ajaran kepada hamba itu diberi kebebasan. Ada hal-hal personal seperti penghambaan, itu tidak boleh orang lain intervensi. Misal tentang makanan dan minuman haram, atau sholat ibadah ritual, itu harus datang dari kehendak sendiri. Seperti kemarin kejadian, maaf, yang di Solo itu, ada pelarangan terhadap festival nol halal. Ini kan sudah intervensi terhadap urusan-urusan personal. Ya, kita kembali ini ke perlu topik kita, dididik Pak Zen. Ya, nah, tentang Mama Gufron ini yang dia sampaikan, dia masih belum ada cenderung ke berat kezaliman, belum ingin merusak akidah Islam. Hanya isu-isu yang dia sampaikan itu agak lucu dan harus dididik umat Islam ini apa? Dengan sendiri bisa mencerna, ini nggak masuk akal. Oke. Dan saya yakin nih Mama Gufron ini seperti apa ya? Seperti buih air laut lah. Ya. Dia macam dari Sampai di sana dulu Pak Zen, Ini sampai banyak di sana. orang. Ya, Boleh sampai sana. komentar ya? Silakan Pak Ziad. Zen, bagaimana kita mengatakan bahwa ini tidak ada apa-apa? Ada salah satu muridnya yang di video sudah beredar, nanti di akhirat kalau Anda kerepotan ditanya marrobuka, jawab saja Gufron, man nabiuka, jawab saja. Ini berbahaya, ini sudah menyangkut wilayatul akidah gitu loh. Jadi tidak bisa, wah itu kan ucapan saja. Kalau di rumah, di kamar sendirian gak ada yang mendengar, itu wilayah privasi. Tapi ketika kita keluar Makanya sudah dari tuh. kamar rumah, itu wilayah keluarga. Keluar dari halaman rumah, wilayah masyarakat. Keluar ke publik negara, maka ini menjadi kesepakatan bersama Habib. Makanya Masyarakat fungsi Indonesia itu nggak Nabi semuanya itu tidak seperti pernah kayak melakukan- Bergantian, Pak Kiai, Pak Kiai. kita habiskan dulu, Taruh. Zen. Saya bicara dulu. Ya, silakan. Silakan. Bicara dulu. Bang Zen, silakan. Nabi tidak pernah mencicapin hukum yang itu kalau merugikan orang lain. Misalkan mencuri, membunuh, baru Nabi bertindak atas nama hukum. Tapi dalam hal keimanan, Nabi tidak pernah menghukumin orang sesuai dengan keimanannya. Apabila dia tersesat atau beda, tetap Nabi meluruskan dengan cara santun. Tidak perlu fatwa sesat, kafir, itu enggak. Apalagi manusia biasa kita ini semuanya ya. Kok bisa menilai orang sesat? Emang kita tahu halnya suci? Kok bisa menilai orang itu kafir? Janganlah. Stigma-stigma itu hindarkan dulu lah. Penilaian terhadap keimanan orang. Itu wilayah Tuhan. Ada tolak ukur tadi, Jadi Pak seperti Zen. Siap? Ada tolak ukur, ada indikasinya tadi versi MUI. Apapun tolak ukur kita misalkan nggak bisa mungkin orang itu salah, mungkin di sisi Tuhan dia baik, mungkin kadar kemampuan, bisa aja Mama Gufron itu gangguan jiwa. Siapa yang tahu Jadi kita? Pak Zen, ketika kita Pernah Pak kita bilang enggak pernah Pak kita mengecek Mama Gufron kalau sakit jiwa, dia ada gangguan jiwa. Oke, ini silakan ditanggapi Pak Ya, Ziad. jadi ketika orang itu mengatakan dan bisa terekspresi dalam lahirnya, maka kita lah nahnu bidzawahir, kita menyaksikan dari ungkapan dari lahirnya. Lah, keimanan itu dasarnya jelas, sumbernya adalah ajaran Allah melalui Al-Qur'an, ajaran Nabi melalui sunnah, dan para ulama telah memberikan penjelasan, maka kemudian ada rumusan 10 rumusan itu. Jadi MUI juga sangat soft Betul. sekali. Jadi fatwa ini ketika Betul. disampaikan
Anda ini menyimpang, ayo kembali kepada jalan yang benar. Jadi kita nggak ada melakukan apa istilahnya kekuatan melalui kesempatan. Enggak, kita soft sekali. Sebagaimana seorang guru ketika menyaksikan muridnya dalam mengerjakan soal-soal salah, kan nggak mungkin dibiarkan. Oh ini keyakinannya, maka harus diluruskan. Bisa dibayangkan orang mengerjakan soal matematika misalkan, kemudian salah. Oh itu kan kebebasan dia, nggak bisa kita luruskan. Logikanya kita bangun, ini logika keagamaannya menyimpang, maka kita silakan, Bang tapi ini belum menjadi fatwa itu Habib. Belum jadi fatwa, Bang Sen. Enggak, saya mau jawab. Kita semua umat Islam itu meyakini kitabnya satu Al-Quran. Nabinya satu, Nabi Muhammad. Tapi Islam terpecah sampai 72 golongan. Siapa yang bisa mengklaim paling benar? Hanya kesempurnaan yang milik Allah. Jadi maksud saya Pak, kita ini hindarilah mengatakan orang itu sesat, kafir, penista agama. Itu wilayah Tuhan. Kita tidak bisa mengklaim atas nama Al-Quran sepenuhnya. Nggak ada manusia bisa mengatakan, saya sempurna memahami Al-Quran. Nah itu aja loh. Saya ingin membimbing bangsa ini apa? Ayo bertindak dengan akal sehat. Jangan melihat kejadian Muhammad Gufron ini goncang agama. Enggak ganggu iman ini. Ini dagelan aja kalau saya lihat. MUI, singkat. Ya, kita tidak ada istilah goncang ini, Habib. Jadi ini kan kita membimbing. Jadi umat ini bertanya kepada kita, ini bagaimana ini respon majelis ulama? Ini menyangkut yang tadi dengan potongan-potongan video tadi itu. Maka tugas kita kan ulama itu sebagaimana yang dikemukakan itu kan, bagaimana an-nadhru ulama itu kan bi'ain rahmah. Ulama itu ketika memandang itu kan dengan mata kasih sayang. Karena kasih sayang kita, maka ketika melihat saudara kita sama muslim, mukmin, ini ada yang potensi menyimpang, maka kita kembalikan. Ibaratnya orang menuju satu jalan yang ada tujuannya, kemudian kesasar, masa kita biarkan saja. Pak Kiai, kita ingin meluruskan. Dan yang mengejutkan, ini informasi perlu diklarifikasi BPIP. Pak Zen ditahan dulu, ini ada pernyataan dari salah satu santri Mama Gufron, bahwa Abuya Gufron ini adalah ikon Pancasila lintas iman dari BPIP RI. Ini hoax. Ini keliru, ngawur. Harus langsung diklarifikasi oleh Romo Beni sesaat lagi. Usai jeda. Kita harus Catatan bekas yang kembali ke Anda. Kita langsung ke Romo Beni supaya ini informasi tidak simpang siur, bisa langsung diklarifikasi. Ini ada pernyataan dari salah satu santrinya Mama Gufron bahwa Abuya Gufron ini adalah ikon Pancasila lintas iman dari BPIP RI. Betul demikian? Itu nggak pernah ada itu. Klaim sepihak. Nama itu juga nggak pernah masuk ya. Nominasi mulai dari UKP zamannya Yudi Latif sampai sekarang yang baru dapat itu nggak ada itu. Berarti ngarang ini? Ya kan gini, ini kan gejala yang disebut dalam fenomena spiritual yang disebut spiritual narsisme. Dalam spiritual narsisme itu kerap kali bagaimana orang mencari validitas. Validitas itu orang mencari ketenaran dengan memanipulasi kebenaran. Kemudian orang itu ingin tampil. Lah, dimanja juga dengan teknologi itu orang akhirnya mencoba. Dan ini gejala universal ya. Bahkan di Eropa, Amerika, di Afrika orang ingin membangkitkan orang mati itu gejala umum. Dan sebenarnya ini terjadi karena apa? Ketika orang mengalami kekosongan spiritual. Jadi kalau kita melihat maka dalam teologi disebut ada diskrisio, pembedaan roh. Mana roh yang betul-betul roh itu benar atau yang salah. Jangan-jangan itu roh jahat yang memanipulasi kebenaran kemudian seolah-olah menunjukkan kebaikan. Maka dalam depresio itu pentingnya kita melihat ini benar enggak? Tapi ini seorang tokoh yang kemudian memiliki banyak santri, membina 8 lembaga loh Romo. Ya karena dia punya kemampuan. Kalau kita melihat bagaimana misalnya di Afrika, di Amerika, mereka punya kemampuan untuk memanipulasi, meyakinkan dengan cara apa? Mereka mencoba mengambil ayat yang sepotong-potong itu dan pemahaman tidak utuh. Kalau orang biasanya ya, orang spiritual yang memang dekat dengan Tuhan, orang itu tidak akan pamer. Dan orang itu memiliki kerendahan hati, bahkan orang itu akan jauh dari keramaian. Dan orang-orang saleh seperti itu biasanya tidak mau menonjolkan diri. Maka dalam diskrisio pembedaan roh, kalaunya orang itu arogan, sombong, menganggap dirinya seolah-olah yang bisa berkomunikasi, bahkan mampu membuka pintu neraka, surga, kiamat. Itu ada sesuatu yang disebut ilusi kan. Nah, dalam ilusi itu kerap kali terjadi bagaimana kesadaran palsu yang terjadi. Dan ini fenomena sosial di hampir semua negara mengalami itu. Maka orang memitoskan dirinya. Ada yang menjadi guru spiritual macam-macam, tapi kebanyakan ujung-ujungnya juga motifnya ekonomi. Bahkan Romo Beni, mohon maaf tadi video-video yang kami tampilkan, yang datang ke tempat Mama Gufron ini bukan orang sembarangan. Ya, mereka punya pangkat, mereka punya jabatan, bisa interaksi langsung sama Mama Gufron.
Ya kan gini, kalau orang dengan karismatik itu kan bisa mempengaruhi orang kan. Nah yang dipengaruhi itu kerap kali kan orang mencari, di India juga sama, guru-guru spiritual itu juga banyak orang-orang artis besar datang. Karena itu maka yang penting dalam beragama itu kan beriman itu kan berilmu. Semakin orang memiliki ilmu kedalaman dalam ilmu agama, ya orang tidak mudah disesatkan. Pikiran-pikirannya tidak bisa dimanipulasi. Maka pentingnya pembinaan dalam hidup rohani itu kan harusnya ada yang namanya, ini kan wacana, harus dilawan dengan wacana juga. Lah, membangun narasi, misalnya narasi itu menjelaskan bahwa hal seperti ini tidak benar. Hal seperti itu kalau itu pengalaman dia pribadi, itu kan klaim pribadi. Dan klaim kebenaran pribadi tidak bisa menjadi klaim seolah-olah saya mengatakan, saya bisa loh kok berkomunikasi dengan Tuhan. Saya loh bisa ketemu misalnya dengan malaikat Jibril. Itu kan tidak bisa dibuktikan. Sesuatu tidak dibuktikan, kalau orang itu benar-benar saleh, dia punya pengalaman rohani seperti itu, orang akan diam biasanya. Dan orang-orang seperti itu memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Orang-orang seperti itu biasanya orang-orang yang tidak mau dipromosikan, bahkan tidak mau diketahui. Itu sebenarnya. Nah, kalau dalam diskresio pembedaan roh, kalau orang itu menunjukkan kecongkaan, kesombongan, menganggap diri karena dia menganggap, oh saya bisa kok berkomunikasi dengan semut, misalnya berkomunikasi dengan gajah atau berkomunikasi dengan binatang, atau bisa membangkitkan orang mati, hati-hati. Ini dalam diskusi ini jangan-jangan karya roh jahat. Justru jangan dipercaya ya? Ya jangan dipercaya. Maka diskresio itu penting dalam ilmu rohani. Ini kan sudah ranahnya Romo Beni pembinaan. BPIP bisa masuk kemana ya Romo ya, Beni? Kalau BPIP kalau melihat kasus kan Mama Gufron ini. Dalam arti pembinaan itu kan lebih menjelaskan tentang bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah nilai. Nilai ketuhanan itu kan tidak bisa, ketuhanan itu kan membangun sifat kan, karakter, melas asih, karakter bagaimana orang yang beriman itu, semakin orang beriman itu semakin orang menyintai kemanusiaan, memajukan peradaban dunia, memajukan nilai-nilai belas kasih, bukan membuat kontroversial, bukan membuat kegaduhan, bukan membuat kecemasan, ketakutan. Jadi sebenarnya lebih kepada nilai-nilai itu. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa ceramahnya justru mengagung-agungkan Pancasila. Nah, itu kan bagian yang saya katakan tadi, bahwa di dalam narsisme spiritual itu bisa saja orang menggunakan, memanipulasi apapun untuk apa? Validitas. Seseorang mencari ketenaran, mencari dukungan, dan mencari pengikut sebanyaknya. Maka orang tersebut selalu mengklaim dirinya yang baik, selalu dia tidak pernah mengatakan semua itu teman dan semua itu dirangkul. Dan sekali lagi klaim bahwa dirinya diyakini sebagai ikon Pancasila lintas iman dari BPIP, salah ya? Nggak ada. BPIP juga pernah berkunjung tidak? Nggak pernah juga. Karena ya? Saya dari Malang aja baru tahu dengar gitu loh. Karena selama ini memang, lah kalau saya dekat dengan Pak Hasyim Muzadi dekat, pondok-pondok pesantren, dengan Buya Sapi juga dekat. Kita nggak pernah. Jadi saya masih ingat Buya Syafi'i itu mengatakan beriman itu rasional. Selalu Buya mengatakan itu. Dan Buya selalu mendidik kita jangan mudah tertipu, dikelabui. Jadi ini kan banyak sekarang gejala, orang bisa saja mencari sensasi, orang bisa cari ketenaran, orang bisa mencari apapun dengan apa? Membangun satu kesadaran palsu itu. Dan kesadaran palsu itu dengan cara apa? Dia menggunakan otoritas validitasnya. Validitasnya apa? Oh misalnya, saya menulis buku. Kan sesuatu yang nggak rasional, misalnya 550. Bahasa Ibrani itu nggak gampang. Ngomong-ngomong soal bahasa Suryani, kita Rame punya cuplikan-cuplikan bahasa Suryani ya ini ya. Maria dan juga pemirsa, mungkin Gus Naji bisa membaca ini secara sempat viral tuh. Apakah betul ini bahasanya huruf-hurufnya? Iya. Sambil dilihat, Gus. Iya. Sempat. Jadi begini, saya sendiri pernah berinteraksi langsung ya dengan penutur bahasa Suryani. Bukan dengan Mama Gufron ya Gus? Iya. Jadi saya dulu pernah, kebetulan saya dulu kuliah di Suriah, itu ada komunitas yang memang masih menggunakan bahasa Suryani. Di daerah Maklula namanya, itu memang bahasa Suryani ini adalah bahasa ya kuno, memang muncul sejak masuk ke Suriah itu abad keempat.
Masehi. Itu sampai sekarang masih digunakan. Tetapi sejauh yang saya tahu bahasa Suryani ini digunakan oleh mereka yang populasinya cukup banyak sebetulnya, ada 1 juta penutur. Dan yang kedua, selain mereka yang menggunakan orang-orang Kristen Ortodoks, bahasa Suryani ini kalau di pesantren lebih banyak atau di Klenik. masyarakat lah, itu identik dengan klenik karena selama ini banyak dipakai sebagai jimat seperti yang tadi ditunjukkan itu adalah Kita tunjukkan ke tulisan layar ya. jimat sebetulnya itu. Ya, karena di kitab-kitab Ini kitab jimat itu untuk Al-Awfaq misalnya Anti peluru. atau kitab Syamsul Ma'arif dan lain sebagainya, itu adalah kitab tulisan-tulisan yang memang untuk perdukunan gitu ya. Dan mungkin memang dulu masuknya lewat situ Mama Gufron ini, karena kalau saya lihat latar belakangnya kan dulu pengembara. Setelah pesantren di Banten dia pengembara, dia memang lari kemana-mana dan oleh gurunya dibilang bahwa jangan kembali ke Banten kalau belum jadi orang, gitulah istilahnya gitu. Pengalamannya bermacam-macam. Nah itu sampai pernah jadi pengamen dan seterusnya. Mungkin dari situ dia mulai manjurlah perdukunannya, mungkin seperti itu. Nah gini saya kira. Kita perlu memilah saya kira terkait Mama Gufron ini. Ada hal-hal yang syariah dan ada yang non syariah. Tentu kita juga jangan terlalu supaya kita jelas posisinya. Misalnya begini ya, yang non syariah itu misalnya begini, dia mengaku mengarang kitab 500 judul dalam bahasa Suryani. Itu kan secara agama nggak ada pidananya kecuali bahwa kebohongannya gitu. Dan mungkin atau tidak, mungkin saja bukan suatu hal yang mustahil. Kalau dia bikin judulnya saja kan gampang kita kan, desain covernya aja kan bisa, itu sudah jadi buku. Dalamnya bahwa di dalamnya nggak ada ketikannya kan nggak apa-apa itu, tapi tetap disebut sebagai buku karena buku tulis pun juga buku kan gitu, itu nggak harus ada isinya. Nah kemudian misalnya kita tidak bisa menghakimi pengalaman gaibnya, bahwa dia misalnya pernah ngobrol dengan semut, ini kan nggak ada dosanya secara syariah gitu. Dan sebetulnya begini, saya mungkin agak berbedanya begini. Apa yang kalau dalam literatur yang pernah saya baca ya di pesantren, bahwa apa yang dialami oleh para nabi itu mungkin dialami oleh para wali sebetulnya. Itu misalnya berbicara dengan hewan tadi itu Nabi pernah melakukan, mungkin saja dialami oleh para wali. Tetapi kan kalau kita lihat memang Mama Gufron ini tidak identik dengan wali, karena wali itu kan wali ini mesti berilmu itu, wali ini juga ada kesalehannya. Nah kesalehan inilah yang aspek syariahnya itu. Ada hal-hal di dalam agama itu, ini begini, di agama itu kebebasan berkeyakinan itu dijamin, jelas itu. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin itu bukan hanya tidak boleh memaksa orang beragama tertentu, tetapi tidak bisa, memang keyakinan itu tidak bisa dipaksakan, tidak mungkin dipaksakan. Nah terus kemudian mafhum aulawinya adalah kalau beragama saja tidak boleh dipaksa, apalagi berkeyakinan tertentu. Kita memaksakan keyakinan kita, madhab kita misalnya atau ormas kita kepada orang lain, ini tidak diperbolehkan. Nah aspek syariahnya apa menurut saya? Nah di agama tuh dikenal dengan ada istilah yang maklum minaddin biddarurah. Ada hal-hal yang sudah disepakati, yang qat'iyud dilalah. Ini hal yang tidak bisa dibantah. Misalnya begini, di agama ya, bahwa sholat itu 5 waktu misalnya, Tuhan itu Allah, itu hal yang tidak mungkin didiskusikan lagi. Nah, kecuali kalau tadi masalah kunut, masalah lain sebagainya itu bisa didiskusikan. Tetapi ada hal-hal yang maklum minaddin biddarurah. Nah, hal yang mungkin menjadi nah itu tadi, itu misalnya adalah ketika Mama Gufron ini bilang bahwa tidak perlu sholat, cukup sedekah ke anak yatim. Nah ini tidak bisa diterima secara kacamata syariah itu. Sekalipun untuk kalangan terbatas internal yang bersangkutan pribadi. Dia sendiri tidak apa-apa kalau dia meyakini dampak itu. Untuk yang lain ya. Tetapi ketika masuk ke ranah publik kan ada hukumnya sendiri. Dan sebetulnya Islam itu sudah menekankan pertama bahwa kita diperintahkan untuk berbicara sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh komunitas kita. Makanya di Al-Quran itu wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Semua nabi itu diutus pasti dengan bahasa kaumnya. Nah, kecuali Mama Gufron diutus ke dalam
komunitas semut misalnya. Nah, itu tapi kan tidak, karena wahyu sudah terputus, sudah nggak ada nabi lagi, sudah nggak ada orang komunikasi dengan Allah tuh sudah nggak ada. Itu bahwa maka sebetulnya seharusnya sebagai seorang, apalagi nih kiai katanya kan gitu, harusnya dia berbicara dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa kaumnya, gitu, sehingga bisa dipahami dan ada manfaatnya. Kemudian sebetulnya di Islam sendiri terkait masalah komunikasi, terkait masalah apapun sebetulnya Islam tuh sangat menghindari timbulnya fitnah. Itu misalnya dulu Nabi pengen merenovasi Ka'bah, tetapi itu pun Nabi tunda karena rawan disalahpahami, dan banyak kebijakan-kebijakan lain yang saya kira perlu diperhatikan karena sekarang kan menimbulkan keresahan. Nah, sebetulnya meskipun saya tidak setuju kalau ini penyelesaiannya hukum, menurut saya paling baik adalah dialog. Karena apa? Misalnya dulu kan di Bantul kan kemarin terjadi Idul Adha ya. Saya sudah telepon Gusti Allah, nah misalnya, jadi didatangi, kemudian didatangi oleh oleh pengurus NU pada saat itu. Dialog mempan, Gus. Iya. Mempan. Jadi gini. Kalau yang bersangkutan menolak gimana? Kalaupun misalnya dia punya pengalaman seperti itu, tolong jangan diceritakan ke orang lain gitu. Karena ini bisa menimbulkan kegaduhan, bisa menimbulkan fitnah. Dimanapun kan selalu begitu. Likuli makomin makol kalau dalam bahasa Arab itu semua ada perkataan-perkataan itu yang punya tempat gitu. Nah sekarang begini, terus kemudian saya juga saya sebenarnya pemikirannya sama ya. Ini saking banyaknya pengen ditumpahin semuanya. Saya tuh nggak membayangkan bahwa malam hari ini mau diskusi tentang Mama Gufron, karena saya waktu pertama kali lihat video-videonya juga saya kira ini hanya lelucon saja gitu. Ini lelucon, jok dan seterusnya, karena sekarang banyak sekali konten. Punya pasukan malaikat loh seperti itu. Nah ternyata kita memang sampai mendiskusikan ini karena memang pengaruhnya banyak mungkin ya, pengikutnya juga banyak, dan bahwa pengaruhnya banyak itu ya dibuktikan dengan kunjungan banyak tokoh-tokoh penting ke sana gitu, sehingga hal-hal seperti, tetapi menurut saya ini hal-hal yang harusnya tidak menjadi problem di tengah masyarakat kita. Karena apa? Karena persoalan yang lebih penting tuh banyak gitu. Salah satu hal yang mungkin kita tidak banyak memperhatikan adalah ada salah satu peneliti namanya Hasan Askari, dia bikin Islamicity Index, indeks keislaman negara-negara di berbagai negara di dunia, dan ternyata Indonesia itu tidak pernah masuk 50 besar. Artinya kita ini muslimnya mayoritas, tapi kalau diukur dengan nilai-nilai keislaman ini masih sangat jauh sekali. Substansi keislaman ya maksudnya gitu ya. Tapi soal dialog sepertinya MUI harus komentar, Gus, bahwa kalau diajak dialog itu sudah menjadi bagian solusi bersama dengan Mama Gufron. MUI sepakat Pak Kiai? Mempan nggak Pak Kiai? Kita selalu mengedepankan yang diajarkan adalah untuk melakukan dialog gitu. Tapi kan selalu gagal menembus inilah yang kita ingin terus melakukan sampai pada titik temu untuk mendapatkan kesimpulan tadi itu. Ketika tidak ada, maka berarti tidak ada itikat baik, kan begitu. Maka kemudian langkah yang dilakukan. Jadi pesan moral dari diskusi malam ini, saya kira ini betul yang tadi disampaikan oleh Gus Nasik, misalkan ini hanya lelucon saja, seterusnya iya bisa saja, tetapi ini lelucon yang sudah masuk ke ranah wilayah akidah, wilayahnya ibadah, maka tidak boleh membuat guyonan dalam wilayah akidah dan agama. Kalau dirinya sendiri di tempat tidur nggak terdengar anaknya, tetangganya nggak ada masalah. Itulah negara itu melindungi. Ketika dia, mohon maaf, ketika orang sendirian nggak masalah. Tapi ketika keluar dari kamarnya berarti ada hak keluarga. Ketika keluar dari tangga, saudara kita ini, Mama Gufron dan keluarga besar pesantren ini adalah saudara kita. Ketika misalkan ada sesuatu yang nanti misalkan kesimpulan kok diduga mengandung ini potensi menyimpang, maka tidak boleh kita musuhi, nggak boleh juga kita jauhi, tapi kita bajak masuk. Ibaratnya orang kehujanan di halaman rumah, masa kita biarkan? Kita ajak masuk ke teras, kita bukakan pintu, kemudian kita dialogkan, kita bina. Ini adalah bagian dari kecintaan negeri kita supaya kita menjadi toleransi dan rukun. Itulah tujuan Maqasid Syariah itu menjaga dalam konteks. Mas Adi. Jadi gini, saya setuju sekali, termasuk apa yang Anda katakan soal arti penting dialog ya. Saya ini supaya orang jangan salah menyangka, saya tidak mengatakan bahwa sebaiknya tidak ada upaya untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Mama Gufron. Adalah sangat penting untuk mengatakan bahwa
mengatakan bahwa tidak ada sholat itu atau sholat itu cuma 1 kali sehari itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan kami di dalam umat Islam. Tapi setelah mengatakan gitu, saya ingin ingatkan, menyebut kata tapi sehingga kalian adalah kaum tersesat, itu implikasinya bisa panjang. Kenapa? Karena barangkali MUI-nya tidak pernah berniat untuk menghakimi dalam artian mematikan kan, tapi ketika itu didengar oleh umat, saya kasih contoh Ahmadiyah. Ahmadiyah kan dikatakan oleh MUI sebagai sesat ya. Tidak ada sebetulnya hukuman apapun lebih dari itu. Tapi di berbagai daerah di Indonesia ada kelompok-kelompok masyarakat menganggap karena dia adalah kaum yang sesat, kita seharusnya tidak membiarkan mereka hidup di sini. Maka ketika ada Ahmadiyah berdiri di sana, itu diserang, rumah ibadahnya dirusak, organisasinya dibubarkan dan seterusnya. Saya ingin ingatkan bahwa ada bahaya dari pernyataan sesat tersebut. Ya. Ya, Pak Ziyad, akan ada fatwa tidak MUI? Ending dari semua ini? Ya, ending dari kajian. Singkat saja, silakan. Ya, kan tidak selalu keluar fatwa. Ada dalam bentuk irsyadiyah, bimbingan. Ada juga bentuk tanbih, peringatan. Lah, nanti tergantung pada potensi dari poin-poin yang didapatkan ini. Kalau memasuki wilayah akidah, wilayah ubudiyah, dan ketika itu misalkan dianggap dipandang dalam kriteria tadi itu menyimpang, ya otomatis kita nyatakan, setelah itu kemudian kita bina, kita ajak, kita dakwai supaya kembali Pembinaan ya. Ada istilahnya taujihat. Jadi ada hanya dikenal fatwa ya. Betul, jadi ada taujihat, ada tauji sebagai bagian dari arahan, ada irsyadiyah. Selama ini masyarakat melihat, ini harus fatwa. Tapi ketika menyangkut ketentuan hukum yang ini bukan majalul ihtilaf sekali lagi, tapi majalul inhiraf, maka itu fatwa. Gunanya apa? Orang supaya tahu, ini jalan yang menyimpang, ini yang tidak menyimpang. Yang menyimpang kita bawa supaya menuju pada jalan yang lurus. Bangsa ini kan punya kiblat juga. Ketika ada melanggar undang-undang, bukan berarti itu hak individu, maka diluruskan bertentangan undang-undang. Dan sampai ujung dialog ini Bapak-bapak kami terus berusaha untuk mengundang Mama Gufron, tapi yang bersangkutan belum bersedia untuk bergabung bersama kita. Catatan Demokrasi akan segera kembali pemirsa. Kita sudah sampai di penghujung Catatan Demokrasi, namun sayang Mama Gufron belum bisa bergabung bersama kita untuk menjelaskan apa sebenarnya sumber informasi yang ia utarakan ke publik. Saya Andrew Merkuri. Saya Maria Asika, terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Bapak-bapak sambil berdiri. Dipersembahkan oleh